batu lawan batu. Dan Novaria seperti tadi Kolus bilang akhirnya muncul di lane of down. Ya, Novaria akan segera muncul dari segi line up. Emang ngebawa dua tipikal gameplay yang berbeda sih. Mungkin dari Alchemica bakal lebih ke arah pick up ya dengan banyaknya efek sisi yang mereka bawa. Dari seorang Julian bahkan bisa ngasih efek knock up juga sama seperti dengan adanya seorang Minotaur. Tapi dari Begaton Era kembali akan membawakan tipikal point. Mungkin damage bisa diberikan juga oleh seorang Novaria nantinya. Tinggal bagaimana nanti. Bigot Troopers. Masa kata King Kodok ngomongnya begini 2-1 katanya? Iya, tadi dia Orangnya gitu knock 21-21 gitu. Iya 2-1-2-1 King Kodok katanya. tuh. Tandain ya King Kodoknya ya teman-teman ya. Parah ya. Ngaster mah netral ya harusnya ya. Kalau Kingdom harusnya dukung King Kodok dong. Karena didoain amin gitu kan. Ternyata skornya 2-1. Kita bakal lihat aja lah ya. Karena memang dari segi draft sebenarnya sama-sama bagus. Melanjutkan omongan Kolius di mana Novaria adalah hero yang cukup baik ketika dia dapetin map control. Terutama Novaria ini juga bakal susah diraih sama teman-teman dari Alchemica. Karena yang bisa dive in itu saat ini cuma Arlot. Betul. Kalau enggak mereka harus gunakan battle spell kayak Flicker. Tapi kita bakal langsung lihat aja di dalam Land of Down ini dia. Game yang ketiga, match point untuk teman-teman dari Bigetron Era. Pertandingan antara Bigetron Era melawan Alchemica masih ditemani sama Kolius dan juga Nevin di Best of 5 Series. Dan Olimtrade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with Olimtrade and start your epic journey to become a finance legend. Olimtrade is a foreign broker licensed by VFSC, making investments careless and hard financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Oke. Dan seperti yang tadi Kolius bilang ya, Novaria menjadi hero yang enak ketika dia mendapatkan map control tapi melihat pergerakan mobilitas Alchemica yang lumayan cukup agresif. Kalau mereka memang berhasil untuk dapetin temponya, harusnya early game bisa dipegang sama Alchemica. Yep. Karena Julian juga cuma butuh level 3 nih untuk bisa melakukan aksinya di Land of Down. Iya, dari segi ultimate-nya ya bisa dikeluarkan di level yang ketiga yang akan ngebuat dia cukup powerful di early atau untuk ngedapetin perebutan objektif di awal ini bisa banget dilakukan. Rotasi sepertinya akan menuju ke area bottom lane untuk saat ini. Astral Recall dari seorang Cini bakal cukup berbahaya, namun sekarang untuk seorang Sui-nya bakal coba untuk menahan 2 sampai 3 pemain yang ada. Yap. Karena memang pergerakannya gini, kalau misalnya mereka mau kasih space buat Ash, mungkin mereka bakal lebih bergerak menuju ke arah XP lane. Karena memang target pertama pasti di dekat lane XP lane. Itu yang membuat ketika memang Ash-nya ini dibiarkan sendirian dan Bigetron Era terpancing untuk melakukan cover di area top lane, mungkin Ash-nya bakal sedikit bebas. Tapi karena memang masih early game, ini Ash-nya harus ditemenin dulu sama seorang Gyogoy. By the way, suaranya bocor Pak Produser, masih nyambung di sini. Waduh, ini dia. Kita bakal melihat untuk sisi top lane-nya terlebih dahulu. Adanya seorang Lele dengan adanya Arlot yang dia bawa dan juga menghadapi seorang Fumieko. Ini bakal menjadi satu hal yang cukup berbahaya juga nantinya. Sama-sama punya efek sisi dengan adanya Onward yang bisa dibukakan oleh seorang Fumieko dan juga Chini. Astral Echo-nya bisa ngebuka atau nge-reveal posisi dari seorang Levi. Dan ini hal yang emang harus dilakukan ketika udah ada perebutan objektif ke arah turtle yang akan segera dilakukan. Ini dia lah. Lompatan dari seorang Vivian bakal coba untuk menangkap seorang Gyogo, tapi masih ada di point speed yang bisa dibukakan. Bahkan sekarang dua pemain dari Bigetron Era yang justru terkena double kill dari RRQ Mika. Meskipun dilakukan pertekanan ke arah seorang Gyogo, masih terlalu menguntungkan untuk RRQ Mika. Turtle bisa saja mereka secure untuk sekarang. Yap, karena mereka berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Dan Zui cukup bebas walaupun Vival ada di sana, tapi dia lebih milih untuk mundur ke belakang. Walaupun champion stance-nya ready, mungkin dia bakal melakukan pertukaran seperti sekarang, di mana Turtle dia mengalami seorang Zui. Lele mencoba untuk masuk, tapi sepertinya dari Alchemica masih cukup bijak untuk mundur ke belakang. Ya, ini dia Turtle slain by Halu App dan kita melihat bagaimana di sisi mid lane juga mungkin bakal menjadi perebutan objektif selanjutnya ataupun di area gold lane yang harus menjadi prioritas sebenarnya. Sama-sama menggunakan hero yang ngebutuhin ke arah itemization, adanya Brody dan juga seorang Kari. Dan opsi lainnya ya mereka bakal biarin ke arah gold lanernya aja terlebih dahulu. Nanti tinggal bagaimana untuk sisi lainnya, perebutan objektif lainnya itu yang bakal diprioritaskan ke arah XP. Yap. Dan ini harusnya menjadi sedikit keunggulan lagi ya, seperti yang tadi Kolius bilang. RRQ mereka mau secure early game-nya. Jadi ketika memang mereka dapetin seperti ini, mungkin mereka bisa bermain lebih agresif lagi. Gyogoy, dia bisa langsung masuk ke jungle lawan atau melakukan pick off seperti sekarang.
setup dilakukan di area bottom lane, walaupun memang dari Gyokoi belum tersedia flicker beserta Divine Judgment-nya. Dia tinggal menunggu waktu yang tepat ketika flicker dan Divine Judgment-nya ready. Kalau Chell nggak ditemenin sama Vivian, ataupun Cini yang datang ke area bottom lane, maka Chell mungkin bisa menjadi korban. Nah ini dia ya, dari seorang Cini emang nggak terlalu tebel sih, apalagi sebagai sosok Novaria, range-nya jauh memang menjadi sebuah keunggulan, tapi sekalinya kena Divine Judgment dan juga Flicker, Cini harusnya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya ngebawa satu buah Flicker saja untuk item defensif yang bisa dibukakan pada akhirnya. Dan potensi dari seorang Livi ya yang cukup dikhawatirkan juga nantinya dari segi damage burst yang begitu besar, dan juga nanti dari segi inisiasi yang bisa dia buka, itu bakal menjadi bahaya selanjutnya buat Bigetron Era. Dengan mobilitas yang terlalu tinggi mungkin Vivian bisa tercancel ya, atau misalnya impact dari minion fury-nya bisa sedikit diminimalisir. Tinggal gimana caranya mereka ini sebenarnya melakukan pergerakan sih. Dan Bigetron Era mungkin bakal mencoba untuk bermain defensif. Bedanya, kalau tadi di game yang pertama mereka punya Nana dan juga Cloud ya untuk hero late game ya. Tapi di saat ini di game yang game kedua maksudnya tadi. Iya. Tapi kalau di game ketiga ini sebenarnya mereka harus bisa mengandalkan Brody nanti di late game beserta juga dengan Pakito untuk menjadi source of damage mereka. Tapi ini dia mulai masuk Minion Fury juga dikeluarkan, tapi sayang sekali gak connect ke arah siapapun. Mulai dikeluarkan capitannya, Asura Aura juga dikeluarkan. Kita lihat langsung terjadi di panjat pada Bumi Eko langsung di decimate sehingga dia pun langsung ter-take down. Dua hero langsung tumbang, double kill bahkan triple kill. Ternyata tidak, Lele yang dapat. Tapi sekarang Cini juga sudah menjadi korban berikutnya, double kill. Jatuh ke tangan seorang Lele, 4 pemain hilang di 5 menit yang pertama. RRQ Mika akan langsung berangkat ke arah turtle dan juga satu outer threat di area mid. Lagi-lagi satu dominasi secara penuh. Turtle standby, halo M jatuh ke tangan seorang Sway. Wow. Early yang bagus lagi ya. Untuk Bagus teman-teman dari banget. Kimika ini mirip banget sama game kedua. Apalagi sekarang mereka unggul. Hampir 4.000 gold. Wow, Hampir 4.000 ini gold. 2 kali lipatnya lagi ya Yes, daripada game makanya ini sebelumnya. yang harus ditahan sama teman-teman dari Kimika. Mereka harus naikin lagi temponya karena memang Bigetron Era saat ini sedang terpressure. Dan mereka harus bisa untuk mendapatkan objektif-objektif penting. Karena satu outer middle turret ini menjadi nyawa kan sebenarnya untuk Bigetron Era. Betul. Dimana ketika sudah satu outer middle turretnya hancur, maka nanti Kaja dari seorang Gyokoi bakal lebih nyaman untuk melakukan camping nih. Atau piknik di area Bener. jungle lawan. Iya, ini deh yang jadi masalah adalah jungle yang nantinya bisa mulai diinvasi. Meskipun kita tahu ya, Vival ini emang satu hero nyaman ketika menggunakan orang Pakuito, tapi tetap ketika menghadapi pressure yang diberikan oleh Arkimika dengan perbedaan 4.000 mungkin bakal jadi hal yang sedikit sulit. Vivian mencoba untuk membuka minion fury-nya di area base, tapi sayangnya nggak connect. Hanya satu lompatan terakhir aja ngebuat Lele akhirnya harus mengalahkan satu outer threat, namun Chell akan sedikit terjebak kali ini. Masih ada third-party memories dan Lele juga harus coba pembalasan atas double kill yang tadi sempat terculik dari Bigetron Era, namun Vival akan menjadi target berikutnya menahan 3 pemain, tapi itu nggak terlalu lama. Astral Iko yang dibuka oleh seorang Cini belum mampu memberikan efek slowing yang terlalu besar juga. Mulai mau dibalas lagi sama teman-teman RRQ. Ini dia Chell menggunakan ciumannya. Langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi outer bottom stars pun berhasil untuk dirubuhkan. Iya, ini yang kita tunggu dari Arkimika ya. Bagaimana mereka akhirnya bisa melakukan rotasi dengan cepat. 3 outer turret sudah hilang di menit yang ke-7. Meskipun ada pertukaran lah, tapi ini pertukaran yang menurut aku nggak terlalu adil juga. Bagaimana caranya nanti dari Arkimika bisa menutup lagi kerugian dari 2 outer turret yang berhasil ter-take down. Karena yang ternyata bisa kita bilang unggul sampai ke arah 4.000 ini didempetin lagi loh sama Bigetron Era. Oke. At least tapi outer middle turret dari Arkimika ini masih berdiri ya. Iya. Nevin ya. Betul. Ini yang membuat ketika kontes turtle ketiga ini menjadi momen penting nih. Karena nanti harusnya Chell bakal fokusnya ke outer middle turret dan mereka bakal mencoba untuk melakukan kontes nih sisanya di area turtle. Livi dan Lele sudah dalam posisi, apalagi Vival ini bisa untuk melakukan flanking sebenarnya nanti untuk muterin pit turtle-nya, tapi mereka memang nggak mau ngambil besar dulu. Mereka semua camping standby menunggu pergerakan dari teman-teman dari Kimika. Dan ini dia flicker dari seorang Gyokoi menggunakan Divine Judgment juga menuju ke arah seorang Bumi Eko. Bumi Eko langsung menggunakan lagi ultimate dan kita lihat darah udah pada low, Gyokoi pun langsung tumbang begitu saja. Dan bahkan dengan darah yang udah low banget, Livi beserta Lele harus mundur ke belakang. Ya, cukup tertahan dengan adanya satu minion fury, tapi kali ini bergeser sepertinya prioritasnya menuju ke arah outer threat. Masih ada satu lompatan dari seorang Bumi Eko juga berikan efek sisi, namun Vivian yang sekarang harus tumbang. Dan ada final slash yang ngebuat seorang Chell tertahan juga posisinya. Vival sudah berhasil mendapatkan ke arah turtle, tapi untuk mendapatkan satu outer threat di area mid lane kembali lagi digagalkan oleh RRQ Mika. Yap, Astra Eco sudah dibuka, bahkan Astra Recall juga dilepaskan, tapi memang belum connect ke arah siapapun. Purple Buff saat ini menjadi ancaman dari area Kimika, tapi masih berhasil untuk diamankan sama Zway.
Dan sebentar gini, Turtle-nya pun tadi akhirnya berhasil untuk sampai dapat ini tadi by the way. Turtle Bigetron. Bigetron ya? Iya. Nah, ketika memang Bigetronnya ini dapat, RRQ Mikanya tadi juga harus mundur ke belakang kan? Iya. Karena memang darahnya ini udah pada low banget. Setupnya berhasil untuk diamankan sama Bigetron Era. Walaupun masih ketinggalan gol, tapi Bigetron Era, seperti yang tadi Nevin bilang, udah mulai nyusul. Iya, mereka nyusul dengan cara yang mungkin nggak terduga ya. Kayak misalnya tadi, ketika mereka coba untuk ngeganggu ke arah purple buff, Vival itu bisa dapetin orange buff. Dan itu ngebuat rotasi dari seorang Zui jadinya sia-sia ke area bottom lane terlebih dahulu. Sedangkan Zui sekarang udah harus kembali lagi di sisi yang lainnya untuk bersiap-siap atas perang atau informasi yang sudah didapatkan oleh kali ini di sini mid lane. Ya, mungkin Livy, Ash dan juga Gyogo ya mulai Iya. bisa bermain secara bareng-bareng nih, bertiga minimal. Karena kenapa? Biasanya Bigetron Era mereka bakal bergerak dengan metode kuadrat 4-1. Mereka bisa aja cari yang satunya, which is itu adalah Pumieko, untuk mereka lakukan pick off demi pick off sambil melakukan defensif ya. Outer middle turret kalau bisa jangan sampai hancur dari Kimika, baru mereka bakal tetap mempertahankan keunggulannya. Karena kenapa? Ash dan juga Livy ini mendapatkan gold dari akses ataupun kill nantinya. Dan kita Betul. lihat udah ada Starlium Sight ya dari seorang Livy yang membuat nanti damage magicalnya bakal lebih sakit lagi. Adanya life steal juga, adanya regeneration juga, paket lengkap lah itu item. Livy masih dengan 100% teamfight participation, tapi sekarang untuk seorang lelenya sudah mulai tertahan sedikit, namun hati-hati 5 pemain dari RKB dengan conceal play-nya bakal coba untuk menangkap karena seorang Bumi Eko coba untuk ditahan lagi dan masih ada Minion Fury yang akan melemparkan satu bahkan dua pemain Kyokoi. Juga harus tumbang kali ini Vival mengajar karena seorang Ashe langsung dan namun hati-hati Vival. Masih ada Lele, masih ada Zoe juga decimation on point, monster kill bisa di tapi mereka kembali lagi harus kehilangan banyak banget objektif. 4 pemain dari RRQ Mika tidak bisa bertahan dan Lord sudah muncul. Satu inner turret juga berhasil di take down menuju ke arah outer middle turret. 4 hero berhasil mereka take down. Dan lihat, sekarang goldnya langsung sama. Ini yang membuat keunggulan bagi Bigetron Era, apalagi mereka juga jebolin outer middle turret yang tadinya menjadi keunggulan bagi teman-teman dari RRQ Mika. Terutama peran Vival tadi sih, dia melakukan flanking untuk ngincar lini belakangnya, bahkan Ash dan Livy tidak bisa bertahan. Padahal tadi kalau kita ngeliat konsum tuh dibuka sama RRQ Mika terlebih dahulu. Mereka pengen coba untuk nangkap satu pemain, tapi ternyata itu hanyalah sebuah pancingan. Dan ini dia, Power ketika menggunakan Novaria, dia bisa ngecek seluruh sisi lane of down. Dengan Astral Echo-nya, posisi dari seorang Livy udah mulai ter-reveal juga tadi, makanya Livy langsung mundur. Dan mereka bakal coba untuk nge-set up posisi dalam beberapa waktu kemudian. Ngebuang beberapa waktu untuk RRQ Mika melakukan rotasi mereka. Problemnya gini mungkin ya, Gyogo dia mau mencoba untuk melakukan gerakan duluan, tapi Livy sudah mulai langsung dihajar ketika dia mau open map. Kali ini harus kurang jumlah. Dan lihat dari Bigetron Era, mereka langsung menuju keluar tembakan diri. Kalau recall sama Pipian Chong menuju ke depan sana. Wow, damage dari seorang Chelo ini harus mulai diwaspadai sekarang karena dari seorang Vivian bakal coba untuk menangkap karena seorang Zoe masih bisa dihindarkan, malahan Lele yang sedikit tertahan. Lord Slide by Howard jatuh ke tangan Bigetron Era dan Ash juga bisa ngedapetin satu turret lainnya. Vival berhasil menumbangkan Lele meskipun wave-nya di area top lane sudah mulai begitu banyak yang masuk, tapi masih ada seorang Cini yang bisa langsung kembali. Pertemuan antara Zoe dan juga Vivian terlebih dahulu ya di area mid lane sambil menunggu Lord yang akan segera masuk dari arah atas. Oke. Melanjutkan omongan Kolius tadi, kalau seandainya memang bergerak ini secara berlima ya dari RRQ Mika, mungkin memang bisa mengambil metode Kaja bakal makan siapapun yang di lini depan. Tapi karena tadi terpisah team fight-nya, itu yang membuat Bigetron Era mendapatkan keunggulan, terutama yang ditarik adalah seorang Pumieko. Dan kali ini mereka harus bisa untuk melakukan defensif, di mana Pumieko juga langsung menggunakan ultimate ya untuk sedikit menghajar ke arah Ash. Dan inilah enaknya ide, dia bisa menjadi tank yang cukup tebal, dia bisa juga menjadi DPS, magic DPS yang bakal sakit banget. Jadi emang fleksibel banget untuk penggunaan seorang edit ya kali ini. Dan dengan adanya Power Lord yang mereka bawa juga, jalur rotasi atau jalur area damage yang bisa mereka gunakan ini akan semakin besar. Gyogo mencoba untuk menarik satu pemain di Flash Judgment Codec, membuat dari seorang Vivian harus langsung ter-take down, tapi ditukarkan dengan adanya satu base turret. Final Slash Codec karena seorang Chell, satu belikan udah ke-trigger lagi dan Pumieko harus menjadi korban berikutnya. Zoe still survive dan 3 pemain tersisa dari Bigetron Era harus segera mundur. Cuman masalahnya mereka dapetin 3 base turret, mahal banget loh kok. Yap, 3 base turret dengan 2 hero yang ter-take down, ini bakal jadi bencana untuk defensif ya RRQ Mika sih. Mengingat kayak mirip sama sebenarnya sama game yang kedua di mana mereka gak punya hero yang bisa melakukan defensive itu cukup baik, tapi ini dia champion stance dari Vival langsung menghajar dengan knockout strike-nya. Gyogo tapi masih bisa survive, bahkan final slash dari Lele tadi nggak connect ya, yang membuat Vival juga masih bisa selamat pulang ke belakang. Cuma udah kerasa banget ya dari segi damage output seorang Vival ini seperti apa, apalagi dia juga bisa ngedorong para player yang ada. Dan kita bakal melihat dari segi replaynya, ini momen mereka terpisah ya sebenarnya. Katanya RRQ Mika pengen commit, tapi sayangnya 2 pemain tertahan dan Vival flankingnya begitu
bagus dari area belakangnya. Ashe-nya tumbang, follow up dari Bigetron Era juga bakalan datang dengan cukup cepat. Kehilangan seorang Vival bukan jadi masalah ketika mereka bisa kasih damage yang besar, dan Vivian lagi-lagi pergerakan agresifnya dia itu yang selalu menjadi satu hal yang ditakuti oleh beberapa tim yang ada. Betul. Dan winning condition ya, kalau kita ngebahas lagi Era Kimika, mereka harus bisa menumbangkan seorang Chell dan juga Vival. Itu kuncinya kalau mereka mau membalikin keadaannya. Meanwhile, kalau seandainya Ash dan juga Livy, dan ini dia langsung diajar dengan Earth Shatter, di mana Ash kali tidak bisa bertahan karena ada Tornado Memory, bahkan Vivian dengan adanya Minuan Fury-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang Gyogoy-nya, tapi darahnya terlalu low sehingga dia pun langsung tumbang begitu saja. Livy mencoba untuk kaburkan, tapi final slash dari seorang Lele connect ke arah dua hero. Tapi lihat, Astra Recall sini connect menuju ke arah Livy, di mana base terbuka lebar, minion pun langsung berdatangan. Satu gerobak dari bawah, beberapa minion dari tengah, dan base pun terbuka lebar. Bigetron Era mau mengakhiri gamenya, tapi dan ternyata masih bisa dapat. Grand final untuk Bigetron